Selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk Ibu Kepala Sekolah, untuk rekan-rekan guru, untuk orang tua siswa, dan tidak lupa untuk semua anak-anak. Ya, kita kembali akan beribadah hari ini, pada hari Jumat ini, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita memuji nama Tuhan. Semua ikut nyanyi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik ini, Tuhan kembali anugerahkan pada kami. Terima kasih juga untuk kesehatan yang luar biasa, sehingga kami saat ini Tuhan boleh bersama-sama orang tua, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru untuk beribadah secara online. Kami yakin Bapak, apapun yang Engkau izinkan hari ini adalah yang terbaik bagi kami. Kami akan memulai ibadah ya Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan mata rohani kami. Juga Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan memaparkan firman hari ini, sehingga kami dapat bersatu untuk memuliakan nama Tuhan melalui firman yang akan kami dengar. Mari Bapa bersabda, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu punya gambar. Yuk kita lihat sama-sama ya. Ada gambar apa sih ini? Siap? Oke, kita lihat gambarnya. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ya, Ibu sudah tayangkan tadi ya gambar ya. Nah, kira-kira gambar itu melambangkan apa ya? Wah, betul. Lalu lagu tadi
Iya, pasti semua anak-anak sudah tahu, ya kan? Dan hal ini anak-anak termasuk ibu guru semua menanti-nanti event seperti gambar yang tadi kita lihat dan lagu yang kita dengar, ya kan? Wah, ada anak-anak yang senang karena apa? Sebentar lagi aku mau pakai baju baru. Ya, sebentar lagi aku mau tampil di sekolah minggu. Nah, semua ini kita rindukan. Tetapi anak-anak, mungkin untuk tahun sekarang ini kita diizinkan oleh Tuhan tidak melakukan hal itu seperti biasanya, ya. Mungkin kita sedih, tuh kenapa ya? Jadi tahun ini kita nggak pakai baju baru dong, mama nggak beliin baju baru, karena buat apa pakai baju baru di rumah, nggak kemana-mana, ya kan? Tetapi anak-anak, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan punya rencana yang baik untuk masa-masa seperti ini, ya. Nah, sebelum firman Tuhan, ayo kita siapkan anak-anak yang sudah siap dengan firman Tuhan. Ibu akan membacakan sedikit dari bagian firman Tuhan yang berhubungan dengan cerita hari ini, ya. Anak-anak boleh sambil buka bersama-sama dengan Bu Guru, terambil dari Yesaya 8, ulangi, Yesaya 8 ayat 23 sampai Yesaya 9 ayat 6. Diulang ya. Yesaya 8 ayat 23 sampai Yesaya 9 ayat 6. Lalu perikopnya anak-anak diberi judul begini: Kelahiran Raja Damai. Setelah nanti kita baca, nanti kita akan tahu siapa sih Raja Damai yang dimaksud. Lalu untuk apa Raja Damai itu dalam kehidupan kita? Anak-anak, orang tua, dan juga tentunya ibu bapak guru. Dan semua orang yang sudah dipanggil dan dipilih, ya, semua orang yang sudah dipanggil dan dipilih menjadi apa? Menjadi anak-anak Allah, ya. Kita simak firman Tuhan, ya. Judulnya Kelahiran Raja Damai. Ibu mulai ayat 23, anak-anak. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan keluar, daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat 1 dari pasal 9. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan bersukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang derap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya,
dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, anak-anakku sekalian, ayat mas kita berada di Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Yuk kita dengar sekali lagi ya, Ibu Guru bacakan buat kita semua. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Perhatikan, namanya disebutkan orang. Yang pertama, penasehat ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yang keempat, Raja damai. Berarti anak yang diberikan dan dilahirkan tersebut memiliki 4 julukan. Wah, hebat sekali ya. Nah, anak-anak kita dilahirkan hanya disebut sebagai manusia saja, ya kan? Nah, kita lahir, kita disebut sebagai bayi manusia. Tetapi nubuatan Yesaya ini anak-anak, ini dalam perjanjian lama jauh dibandingkan dengan perjanjian baru mengenai kelahiran Yesus. Tetapi Nabi Yesaya sudah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk apa? Untuk bernubuat, untuk mengatakan hal ini, bahwa nanti satu saat ada bayi yang dilahirkan dari keturunan Raja Daud dan memiliki 4 identitas yang luar biasa. Di belakang itu, selain itu tidak ada. Jadi hanya Tuhan Yesus ya lahir, dan kita rayakan kelahirannya. Kita mengucap syukur kepada Allah Bapa kita di surga atas apa? Atas kelahirannya. Berkat yang luar biasa. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita menjadi bagian di dalam kemurahan Tuhan Yesus. Kita sudah dipanggil. Semoga kita juga menjadi umat pilihannya, umat yang dilayakkan oleh Sang Raja Damai untuk mendapatkan kehidupan kekal, ya, bukan cuma di kehidupan saat ini. Ya, kita gembira, kita sukacita merayakan Natal, tapi jangan lupa ya bahwa apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita syukuri. Dengan cara bagaimana? Nah, kalau anak-anak nih bisa dengan cara taat kepada siapa? Kepada mama, kepada papa, kepada orang yang lebih tua yang ada di rumah. Di dalam masa PJJ ini anak-anak, seringkali kalian agak bandel sedikit ya. Mengapa? Karena bosan Bu di rumah. Ya betul anak-anak. Jangankan anak-anak, ibu bapak guru nih sebagai orang tua juga merasa bosan, merasa jenuh. Tetapi hal tersebut dapat kita atasi dengan cara apa? Dengan cara mencari kegiatan yang positif. Wah, kalau saya ya Bu, kalau aku, kegiatan aku sih paling menyenangkan main game. Kalau ada PH nih, cepat-cepat buka classroom, lalu cepat-cepat diisi. Wah, anak-anak sudah lincah ya menggunakan jarinya. Wah, langsung 25 soal
nggak jadi masalah. Kalian mengerjakannya dengan cepat sekali, sedangkan Bapak Ibu guru bikinnya lama soalnya. Ya, kalian cepat. Sudah disubmit, keluar poinnya. Cuman betul 6 dari 10. Cuman betul 12 dari 15. Lebih penting. Cuman betul 10 dari 25 atau dari 20. Cuman betul 17 dari 30. Sudah tahu nilainya berapa. Ya kan? Itu bukan sesuatu ucapan syukur yang kalian berikan. Tapi apa? Tapi kecerobohan. Karena apa? Karena setelah PH, setelah latihan, setelah mengerjakan tugas di HP atau di laptop, kalian cepat mau main game. Wah, kalau main game lincah, hebat ya, sampai bisa jadi banyak poinnya, sampai bisa jadi pemenang. Mengapa? Karena ya, dan ada pada games tersebut. Tapi ketika kalian harus PH melaksanakan tugas dan tanggung jawab kalian, ini dan ini tidak ada di PH tersebut. Belajar pun tidak. Mana bisa tidak belajar, tidak baca dulu, langsung mengerjakan PH. Hal yang gak mungkin kan? Ya, nah itu bukan kegiatan yang positif. Ada kegiatan positif lain apa? Kalau Bu Dede suka dengar ya anak-anak, wah kalau di rumah ya Bu, kami dengan mama, kalau dengan oma, opu dan yang lainnya lah, bikin makanan tiap hari, makanya kami jadi gendut-gendut. Lebih bagus begitu anak-anak, daripada kalian main game, mata kalian rusak, nanti efeknya kan kalian bakalan dewasa, ya kan? Nanti kita rasakan setelah kalian selesai PJJ. Aduh, kenapa ya mata anak saya? Aduh, kenapa ya mata saya kok sekarang buram melihat papan tulis? Bu, nggak bisa di belakang, harus di depan duduknya. Semua anak mau di depan. Bagaimana coba gurunya? Pusing kan? Ya, karena apa? Karena kalian bandel di rumah. Ya, nah, yang kedua, tadi taat pada orang tua, 3 taat pada guru, kerjakan tugas dengan tepat waktu, jangan tunggu ditagih-tagih. Ya, itu ucapan syukur. Yang ketiga, aduh banyak sekali Bu, yang ke-1 aja berat Bu, taat sama orang tua. Betul anak-anak, apalagi yang kedua taat sama tugas, paling males Bu. Yang ketiga ada lagi, bertutur kata yang sopan, bertingkah laku yang baik. Ya, ada cerita begini, ini bukan kalian loh, hanya cerita ya. Mama, mana HP? Aku mau main game. Waduh, mamahnya bingung anak-anak. Tadi kamu dari mana? Pokoknya cari sampai ketemu. Hah, ini mama atau apa ya? Kasihan sekali. Ya, ada lagi yang kalau mau makan teriak-teriak, Mama, lapar. Padahal dianya lagi, mamanya sibuk. Sibuk apa? Sibuk beresin rumah semua sendiri. Ya, sampai sudah berkeringat, sudah capek, sudah lelah mamanya. Kalian senang. Wah, hebat nih. Wah, senang. Senang apa? Senang dengan gamesnya. Ma, lapar, siapin makan. Kalau tidak disiapkan, tidak makan. Lalu ada yang tanya, Bu, emang gak lapar? Gak lapar. Karena apa? Otak, pikiran, dan hatinya sudah dipenuhi dengan ini. Jadi tidak merasa lapar. Nanti ketika selesai bermain, baru dia merasa lapar, marah-marah. Itu bukan perbuatan yang baik, bukan sikap yang bersyukur pada Tuhan. Tadi satu lagi melalui kata-kata, ya kan? Nah, kata-kata kita anak-anak sejak kecil, yuk kita mengatakan hal-hal yang baik. Kalau kita dengar kata-kata orang dari luar yang dibawa oleh telingamu, mendengar, kalau memang itu kurang baik, jangan diucapkan. Atau kalau tidak mengerti, tanya sama mama papa. Pak, Ma, tadi ya aku
aku dengar ini loh kata-kata ini. Apa itu artinya? Boleh tidak diucapkan? Apakah kata-kata itu baik diucapkan oleh saya, oleh aku sebagai anak Tuhan Yesus? Nanti orang tuamu akan menjelaskan. Kalau memang itu kata-kata yang baik, silakan gunakan dengan baik. Tapi kalau mama papa sudah larang, jangan digunakan kata-kata itu. Yang paling gampang adalah anak-anak itu mengatakan hal-hal tentang binatang. Ya kan? Banyak didengar di luar. Atau kamu hobi nonton sinetron sekarang. Ya, ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh anak-anak. Jangankan oleh anak-anak, mungkin oleh ibu guru juga nggak pantas kalau ibu mengatakan itu sama teman guru yang lain. Ya, ibu tidak perlu katakan apa itu. Mungkin kelas 1, kelas 2 kurang mengerti yang Bu Dede maksud. Tapi kalau kelas 3, apalagi kelas 5, kelas 6 sudah tahu. Ya, nah terima kasih untuk orang tua hari ini yang mungkin mendampingi anak-anaknya ketika ibu guru berbicara, ya, mengenai firman Tuhan. Dan firman ini juga berlaku untuk ibu juga secara pribadi dan untuk kita semua, bukan hanya untuk anak-anak. Kenapa? Demikian juga kata firman Tuhan bahwa firman itu akan kembali lagi kepada orang yang mengatakannya. Semoga damai sejahtera kita, damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita di surga itu senantiasa menyertai kehidupan kita. Ya, di masa pandemi ini mudah-mudahan Tuhan cepat lalukan dari negara kita, khususnya dari dunia pada umumnya. Ya, dan nanti kita akan tahu kebaikan apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan hari ini tidak ibu panjangkan anak-anak, tapi mari kita lakukan firman hari ini. Sang Raja Damai yang sudah datang untuk kita sambut dengan sukacita, kita sambut dengan sikap yang baik dari kita sambut dengan tutur kata kita yang baik, sehingga apa yang Bapa berikan pada kita, Sang Raja Damai itu dapat kita buktikan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman hari ini yang boleh kami sama-sama baca dan kami dengar. Mari Roh Kudus mampukan kami untuk boleh menyimak, supaya kami boleh mengambil bagian berkat yang dicurahkan Bapa melalui Sang Raja Damai. Apa yang sudah kami lakukan Tuhan, apa yang kami perbuat, biarlah Tuhan sempurnakan semuanya agar menjadi berkat bagi kami, bagi orang yang berada di sekitar kami, dan terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk orang-orang yang berada di sekitar kami. Mari Bapa berikan kesehatan kepada kami semua. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik, untuk mentaati aturan yang ada saat ini, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin bangsa kami, presiden kami dengan wakil presiden, dengan jajaran menteri, dengan semua aparat negara yang saat ini menegakkan kebenaran. Mari Bapa yang memberikan kepada mereka pencerahan. Bapa berikan roh hikmat dan bijaksana, supaya mereka semua boleh melakukan setiap keputusan, setiap kebijaksanaan seturut dengan kehendak-Mu. Dan apa yang mereka lakukan karena mereka takut akan Engkau. Berkati kami semua, bangsa kami, negara kami, dan pada umumnya negara-negara di dunia ini Tuhan, dari virus corona yang sudah sekian lama kami alami. Biarlah Bapa dengan kekuatan-Mu, Tuhan akan lalukan
penyakit ini Tuhan dari muka bumi, dan kemuliaan Tuhan akan nampak. Jika sebentar Bapa, kami bersama keluarga mungkin, kami bersama ibu bapak guru, kami bersama teman-teman, atau kami bersama umat-umatmu di gereja kami masing-masing, kami akan merayakan kelahiran Yesus sebagai Sang Raja Damai secara virtual. Biarlah tidak mengurangi rasa syukur kami kepadamu ya Bapa. Kami boleh menikmati kebersamaan ini Tuhan, baik secara virtual ataupun kami lihat dari tayangan-tayangan televisi dan sebagainya. Kami masih boleh tetap mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Ampunkan untuk setiap kekurangan yang kami miliki ketika kami mendengar firman-Mu, ketika kami melakukan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa memberikan hikmat kepada kami, menuntun kami agar apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin.